Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Rizky Sedki. Saya menjelaskan tentang definisi sistem endokrin. Saya Nata Risna, saya menjelaskan tentang bagian dari tumor. Saya Kamila Fana, di sini saya menjelaskan mengenai kelenjar tiroid dan paratiroid. Saya Nero Insa, saya di sini akan menjelaskan apa itu ovarium. Saya Risa Wijaya, di sini saya menjelaskan tentang testis. Saya Putri Dian, di sini saya menjelaskan tentang ginjal. Saya Dinda Putri Cikari, di sini saya menjelaskan tentang dasar. Saya Maria Krisnandatu, saya menjelaskan tentang toksisis. Saya Andrea Aisyah, di sini saya menjelaskan kelenjar pinealis. Saya Nino Dirigada, di sini saya menjelaskan tentang pankreas. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar buntu yang memproduksi dan melepaskan hormon secara langsung ke dalam darah atau limfe tanpa melalui saluran. Fungsinya itu untuk mengatur fungsi tubuh dalam jangka panjang seperti pertumbuhan, metabolisme, dan keseimbangan elektrolit. Oke, sekian. Perkenalkan, nama saya Nasa Fana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Pertama ini saya akan menjelaskan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini menghasilkan 3 hormon. Yang pertama adalah kalsitonin, yaitu berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah. Lalu yang kedua ini ada T3 atau triodoglobulin, dan T4 ini tiroksin, yaitu hormon utamanya. Nah, posisinya kelenjar tiroid ini ada di sebelah sini untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki ini posisinya ada di bawah jakun. Lalu si kelenjar tiroid ini berbentuk kuku-kuku. Nah, kelenjar tiroid ini berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, kerja jantung, pernapasan, pencernaan, lalu sistem saraf, berat badan, dan yang terakhir ini fungsi seksual. Jika kelenjar tiroid ini naik atau berlebihan, hormon itu bisa disebut dengan hipertiroidisme, yaitu di mana metaboliknya ini bekerja terlalu cepat yang akan mengakibatkan berat badan turun, lalu cepat letih, terus jantungnya berdebar. Habis itu, jika hormon tiroidnya menurun, itu bisa disebut dengan hipotiroidisme, di mana metaboliknya bekerja lebih lambat, bisa menyebabkan berat badan naik, terus cepat lelah, habis itu sulit tidur. Nah, pada anak ini akan terpengaruh perkembangannya dan kecerdasannya. Lalu di belakang kelenjar tiroid ini terdapat kelenjar paratiroid di belakang sini ya teman-teman. Terus habis itu kelenjar paratiroid ini umumnya ada 4. Nah, kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon PTH, yaitu untuk menaikkan kadar kalsium dalam darah. Berfungsi untuk tulang, ginjal, lalu sama usus, yaitu fungsinya untuk menguatkan kekuatan tulang, terus habis itu kekuatan otot juga. Nah, pada kelenjar tiroid ini jika sudah hypertiroid bisa dilakukan operasi, dan jika sudah dilakukan operasi itu tidak bisa dibuat lagi si tiroidnya ini, dan akan mengakibatkan imunnya itu kurang. Oke, sekarang saya akan melanjutkan kelenjar yang selanjutnya, yaitu kelenjar pinealis atau nama lainnya itu epifisis. Nah, kelenjar pinealis ini bentuknya itu seperti kerucut atau buah pinus. Nah, di mana sih letaknya? Letaknya itu ada di bagian dalam tulang kepala kita. Di bagian dalam tidak bisa terlihat ya teman-teman. Nah, lebih tepatnya itu di ujung encephalon, di belakangnya hipotalamus, dan di atasnya coliculus. Nah, apa sih hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pinealis ini? Hormon yang dihasilkan yaitu hormon melanosit. Hormon melanosit ini berperan dalam mengatur ritme sirkadian atau geologis tubuh, khususnya memicu rasa kantuk dan mengatur siklus tidur hingga berbangun. Nah,
hormon melanosit ini akan meningkat di saat gelap atau di malam hari dan akan menurun di saat terang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pankreas. Pankreas berada di bagian belakang lambung dan memiliki dua fungsi, yaitu eksokrin dan endokrin. Kalau eksokrin itu menghasilkan enzim, yaitu enzim lipase, dan juga untuk bagian endokrin menghasilkan hormon, yaitu hormon glukagon dan insulin. Di bagian pankreas juga memiliki 3 sel, yaitu alfa, beta, dan delta. Untuk glukagon itu untuk menaikkan kadar gula darah, dan insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya ada gaster. Gaster itu nama istilah medisnya atau nama awamnya itu lambung. Letaknya itu di bagian kiri bagian atas, tepatnya di bawah diafragma. Nah, itu fungsinya untuk menampung makanan sementara dan menghasilkan makanan secara mekanik. Lambung itu mempunyai hormon. Yang pertama itu ada gastrin, itu untuk fungsinya untuk menghasilkan HCl. Yang kedua ada gedel, itu untuk merangsang rasa lapar. Yang ketiga ada somatostatin, itu untuk menekan HCl. Di sini saya akan menjelaskan tentang ginjal. Ginjal itu adalah organ vital yang berbentuk kaca. Nah, posisinya tuh ada di punggung bagian bawah, tepatnya pada tulang rusuk. Ginjal tuh menghasilkan 2 hormon, yaitu ada hormon renin dan hormon eritropoietin. Hormon renin itu untuk proses tekanan darah, sedangkan hormon eritropoietin itu untuk merangsang pembentukan eritrosit pada sumsum tulang. Nah, fungsinya itu untuk menyaring darah dari limbah metabolisme, racun, dan cairan untuk dibuang melalui urin. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas salah satu kelenjar sistem endokrin, yaitu ovarium. Nah, ovarium ini adalah suatu kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi pada wanita dan ciri fisik pada wanita. Nah, sedangkan progesteron adalah berfungsi sebagai menyiapkan rahim untuk kehamilan dan menjaga siklus menstruasi. Nah, selanjutnya secara anatomis, ovarium itu terletak di bagian panggul atau pelvis, di mana di masing-masing sisi kanan dan kiri di dekat ujung tulang fallopi. Nah, kerja ovarium ini dibantu dengan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis melalui hormon FSH dan LH. Nah, hubungan antar kelenjar ini adalah untuk menjaga keseimbangan hormon di tubuh kita agar tetap terjaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang timus. Timus ini berada di belakang sternum atau di belakang tulang dada, lebih tepatnya di mediastinum anterior inferior. Lalu karakteristiknya ini lebih tampak pada usia anak karena pada usia anak antibodi belum sepenuhnya mengenali virus dari luar, sehingga timus relatif lebih besar pada anak. Lalu fungsinya itu untuk menghasilkan dan mematangkan limfosit T yang berperan penting untuk sistem kekebalan tubuh. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang testis. Jadi testis itu adalah sebuah organ reproduksi pria yang menghasilkan hormon testosteron dan juga menghasilkan sperma. Jadi testis itu ada 2 buah, teman-teman. Ada di dekstra dan juga ada di sinistra. Nah, testis itu termasuk ke gonad, jadi itu kayak pasangan si ovariumnya wanita. Nah, fungsi dari testis itu ada 2, teman-teman. Yang pertama ada endokrin dan mesokrin. Kalau endokrin itu yang menghasilkan hormon testosteronnya. Kalau misalnya esokrin itu pure yang menghasilkan si sperma. Jadi testis itu homolog dengan ovarium wanita. Kenapa sih? Artinya testis
testis dan ovarium wanita ini kerjanya itu sama, fungsinya itu tidak jauh beda, yaitu menghasilkan sel kelamin dan juga menghasilkan hormon. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang hipofisis. Hipofisis adalah kelenjar endokrin yang kecil, letaknya ada di dasar otak dan di bawah hipotalamus. Fungsinya untuk mengatur metabolisme dan mengatur pertumbuhan. 2, 3. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.